HP dalam perspektif sosial dan perspektif agama. Mana yang HP, bapak-bapak? Inilah HP, Pak. Kalau diperiksa di saku bapak semuanya ini, saya yakin satu masing-masing kita pasti punya. HP ini sudah merambah dunia hari ini, Pak. Tidak saja kakek-kakek yang tua-tua yang kacamatanya minus tetap pakai HP, Pak. Dari pedagang sampai tokoh nasional, bahkan anak-anak yang masih TK pun punya HP, Pak. Inilah HP, Pak. Saya juga punya, Pak. HP ini sungguh indah dalam kehidupan kita. Sampai-sampai orang mau tidur, Pak, buka HP. Bangun tidur pun orang sekarang lagi bisa jadi tak membaca lagi doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tetapi HP di bawah bantal diambil, dibuka, siapa yang mencet malam ni, Pak. Bahkan suami isteri suami isteri pun sudah berada di atas ranjang, dan laki sibuk dengan HP dan bini sibuk laju HP, Pak. Inilah yang sedang merambah kita hari ini. Dia cuma alat, Pak. Dia benda. Dia tidak punya kesalahan pada kita. Apa artinya benda ini? Tetapi bisa membahayakan kita dan bisa membawa keuntungan bagi kita. Akibat HP ini, Pak. Solat itu, Pak Bapak, Ibu-ibu, apa nilai yang paling tinggi? Yang paling tinggi di dalam solat itu bukan seni dan tilawahnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan itu yang dinilai, Pak. Solat yang paling tinggi nilainya adalah kekhusyukan. Kemudian puasa Ramadan, apa yang paling tinggi nilainya? Bukan menahan litak yo lapar, Pak, atau haus di kerongkongan. Tetapi puasa yang paling tinggi nilainya adalah ketika dia mampu melawan mata, tangan dan kakinya. Seluruh anggotanya dia fokuskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, kalau ada orang puasa, Pak, sudah sembahyang subuh, nyopupu lalu sampai jam 2 balik siang, Pak. Sudah itu nyo sembahyang, Pak, nyo tutuh lalu sampai asar, Pak. Sembahyang nyo, Pak, nyo bayi lalu, Pak, tapan tak sembahyang maghrib, Pak. Tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya kam min sha'imin laisa lahu minal ju' wal atas. Banyak orang puasa tak lebih menghadang sakit kerongkongan dan haus dan malahan litak. Yang HP, Pak Bapak, Ibu-ibu, maka tergantung di awak, Pak. Tergantung sama kita. Bolehkah memakai HP? Saya kira boleh, Pak. Mana contohnya? Ketika Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, maka ditayangkan oleh Allah umat-umat beliau di masa yang akan datang. Itu namanya hari ini, Pak, penayangan sesuatu yang dibentuk di alam yang kita tak tahu sama sekali, dan Nabi Muhammad SAW melihat. Berarti, Pak Bapak, ada semacam visualisasi yang dibolehkan. Ya, kalau hari ini seperti inilah HP, Pak. HP. Kemudian di dalam ayat Al-Quran, awalam yarukam ahlakna qablahum minal qurun. Betapa banyaknya kami menghancurkan umat-umat terdahulu, kata Allah. Apakah kamu tidak melihat? Berarti, Pak, ada teori dalam usul fikih itu, Pak. Jawami al-kalim. Ada prinsip hukum umum boleh menayangkan sesuatu, Pak. Tetapi juga ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadis Nabi mengatakan asyaddun nas azaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling dahsyat
azabnya di neraka nanti adalah al-musawwirun, orang yang suka dengan gambar-gambar, Pak. Ada beberapa orang, Pak Bapak, dia tak melalui hisab, Pak, tapi dicokok langsung, Pak. Diambil liyenya kok, Pak, lehernya dilempar ke dalam api neraka. Di antaranya adalah orang yang cinta tasawir, cinta dengan gambar-gambar. Maka pantaslah Nabi mengatakan, nahnu la nadkhul baitan, kami tidak akan masuk, kata Nabi, ke sebuah rumah fihi suratun wa qalbun, di dalam rumah tu ada gambar dan ada anjing. Bahkan di dalam hadis Nabi juga mengatakan, man sawwara suratan, siapa yang memvisualisasikan gambar, kallafallahu yaumal qiyamah ayyanfukhu ar-ruh, maka dia nanti diminta untuk memberikan ruh gambar yang dia bentuk itu, Pak. Lama hamba berfikir, Pak, kenapa kok semacam ini peringatan Nabi, Pak? Hari ini terbukti sudah, Pak Bapak. Terbukti sudah. Apa yang membahayakan kita? Kalau dalam sosial, Pak Bapak, Ibu-ibu, maaf kata, Pak Bapak, kini orang pai rayo, Pak, nak datang ke rumah le, Pak. Maafkan saya, kakek, encik-encik, puan-puan, atas kesalahan yang sudah berlalu. Tak ada le, Pak. Orang main HP saya, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Ikut je kan raju awak hari raya tu, Pak. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mau undang orang model tu, Pak, tak punya etika kini, Pak. Dilayangkan lewat share. Pakai tayangan tu, Pak. Laya ada etika model itu awak mengundang orang, Pak. Bacakaknya di rumah dia suami, Pak. Nyo kirim WA kawak, mama tolong ngambo kami bacakak di dalam rumah tangga suami isteri. Bacakak, Pak, melapor nyo kawak sebagai mama nyo, paman nyo, Pak. Nyo bodi tu awak, Pak. Laya ada etika tu, Pak. Itu sosial budaya kini, Pak. La ilaha illallah. Sesuatu itu bisa diharamkan dalam 5 aspek. 1, hifzuddin. Kalau agama terganggu, itu hukumnya haram. Bukan bendahnya, Pak. Kini bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, orang kalau ada masalah sesuatu di dalam hidupnya, nyu buka Google, Pak. Apa solusinya? Tidak ada orang menampung dah, Pak. Google yang nyu buka dulu, Pak. Lai ingat bapak-bapak, ibu-ibu ketika corona, kamu saja tak boleh la sabiabi payah bekok Pak baru berdoa kata, Pak. Kira-kira Pak nomor barakah Allah tu di mata awak, Pak. Ma yang lebih menguntungkan kini, Pak, pupuk atau doa, Pak? Ambo yakin, Pak Bapak, kalau datang ambo ke desa, Pak Bapak, ibu-ibu, supaya tanaman ibu koyo sabana subur, berdoalah kepada Allah. Atibo mahasiswa KKN, Pak. Kalau apa-apa ingin buahnya banyak, kok pupuknya siapa yang diterima, Pak? Tak yakin nambukan diterima, Pak. Seperti itulah HP kini, Pak. Orang banyak mengadu ke HP kini, Pak. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tu makanya, Pak, may yuridillahu khairan yufaqqih fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka dia pemahaman dalam agama, Pak. Tak ke HP-nya tu, Pak. Ke agamanya balik-balik, Pak. Sasek di tengah jalan, balik ke pangkal jalan, Pak. Kini orang HP sampai mengadu, Pak. 1, Pak, hifzuddin. Agama lah mulai rancu gara-gara HP, Pak. Yang kedua, hifzul akli. Menjaga akal, Pak. Kau maaf kata, Pak. Maaf, saya dosen mahasiswa S3 pun diajar, Pak. Tak ada tak kau fikir, Pak. Sadonya ju HP, Pak. Tak ada nyu analisis hukum, Pak. Nyu copy paste sado, Pak. Kecerdasan itulah hilang, Pak. Model itulah anak-anak awak kini, Pak.
Jangan bangga lo awak lepak apa. Tak ada dah pak, copy paste saja dah pak. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa yatafakkarun. Berfikirnya pak. Fi khalqis samawati wal ard. Tu kondisi kini pak. Akal awak kini lah terganggu dek kerana HP pak. Hifzu al-aqli. Yang ketiga, hifzu an-nasal. Keluarga awak kini lah banyak terganggu. Pak, Bu, beberapa bulan sebelum puasa Ramadan, ada orang mengaduan suaminya ke pengadilan agama. Ditanya oleh hakim, kenapa ibu memberikan gugatan cerai? Inyo berselingkuh pak, katanya. Aku pak, membawa hancur keluarga kini pak, gara-gara HP. Kalau mau jadi kuan, cak jalan tiang tadi diang leko. Tapi jangan pak, ku apa yang boleh mah. Ko pak. Tu baru sebagian contoh tu pak. Ada yang menikah pak, seminggu cerai pak. Apa sebabnya? Nyo kenal jo HP pak. Entah siapa orang tuanya, bagaimana agamanya, tak tahu pak. Kenal di HP, bertemu di sebuah tempat nyo menikah pak. Padahal Nabi mengatakan hal nazarti lain angku caliak calon tu katanya. Di siko semain pak. Hibzu ad-nasal. Maaf kata apa-apa ibu-ibu, bara banyak perempuan-perempuan berjoget-joget di HP ko. Ba aku tahu ustaz, mata awak pula payah dia lah pak. Awak membukanya keluar pak. Saya hanya memasukkan ceramah dalam tu pak. Tak lebih daripada itu. Tu di shooting tu pak. Masuk YouTube. Tak lebih daripada itu ambo guna dekat. Hanya memasukkan dakwah. Sebab apa? Yang terfikir bagi ambo, Allah tu pernah menayangkan kepada Nabi Muhammad tak lebih daripada ibrah. Supaya menjadi saksi pak. Ceramah ambo didengar orang lain, mati ambo menjadi sedekah jariah nanti pak. Iko pak bapak, dia ambil tribun pak. Inilah tua bisa menjadi muda pak. Untuk apa pak? Untuk apa? Ibu-ibu pun mau dia tuju. Dia masuk ke tribun tu baru bawa wantuknya pak. Kadang-kadang lain lancak pak. Kadang-kadang lepas tu hantu lah situ pak. Kau maaf tu pak. Saya tak lebih daripada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Hibzu an-nasal. Keturunan awak pak-pak hati-hati. Matu anak le pak. Awak di rumah tu pak, ndak ada mengecek le pak. Orang Minang dulu pak, orang Minang babao anak pe manggale berdagang ke sawah pak, supaya apa? Anak kau bisa mandiri nanti pak. Kini ndak lah pak. Anak juga pak ndak ada mengecek pak. Surang di dalam kamar sibuk dengan HP pak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikutkah yang dimaksud oleh Nabi itu? Orang-orang yang mencintai gambar, maka dia ambil pak, tidak melalui hisap tu pak, dia lantiang ke neraka. Kemudian pak hibzu al-amwal, hibzul mal, menjaga harta. Kalau itu terganggu, maka hukumnya haram. Memakan hak orang lain. Bara banyaknya orang menipu pak, jual HP ko pak. Saya udah hampir kena pak. Ustaz, saya punya harta sekian banyak, bisakah saya titip untuk Ustaz agar diwakafkan kepada masjid? Tolong kirimkan nama masjid yang penerima wakafnya. Awak diarok pak, wak kirimlah pak masjid yang terbengkalai pak. Pertama dia minta uang dulu pak. Dia kirim uang, padahal itu tidak permainan pak. Akhirnya dia katakan, salah kirim, mohon bapak kirim 10 juta lagi. Nyo putar-putar pak. Musajik pun dikerjain orang pak. Apalagi masalah pemilihan ini pak. Ini dipermainkan, IT dipermainkan pak. Saya enggak berpihak siapa-siapa pak. Kalau menang 01 angkat dia presiden. Kalau menang 02 angkat dia. Kalau menang 03 angkat dia. Tapi jangan dipelintir pak. Kalau menjadi presiden saja awak berdutuh dengan alat kau apa? Cuba bayangkan kejadian apa awak pak sebagai rakyat. Na'udzubillahi min zalik. Jadi kesimpulannya pak ibu-ibu,
HP ini tergantung kita. Kalau digunakan untuk kepentingan agama, maka awak dapat pahala. Tetapi kalau awak pergunakan hanya untuk hubbud dunia, tak lain daripada itu, maka tanggunglah dan siap-siapkanlah badan ketika berada di padang mahsyar. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.